Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Saya Sukian Hari kembali menyapa Anda. Sudah bersama saya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Konawe Selatan, Dr. Hajah Marwiyato BDSE, MSc. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Munculnya Badan Riset Daerah dan Inovasi, sepertinya sudah banyak yang diinovasi dan diriset ini. Bagaimana sebenarnya perannya ini untuk pembangunan daerah? Latar belakang atau kenapa mesti ada transformasi dari Balitbang ke Brida itu didasarkan pada bagaimana menciptakan ekosistem riset yang berbasis sumber daya alam untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan itu regulasinya juga sudah ada bahkan sejak dari tahun 2017. Kalau dulu kan Balitbang itu Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Ya. Itu lebih memfokuskan hanya pada penelitian saja. Tetapi pemerintah pusat menginginkan bahwa tidak hanya penelitian saja, tapi pemerintah daerah ini baik di provinsi maupun kabupaten juga sudah harus memikirkan inovasi-inovasi sehingga pemerintah itu bisa lebih kreatif lagi untuk melihat potensi-potensi dan peluang-peluang yang ada baik di masyarakat, dan kita sebagai pemerintah daerah bertujuan untuk bagaimana menciptakan sumber daya yang unggul untuk bisa menunjang perencanaan pembangunan daerah. Itu landasan dibalik dari pentingnya melakukan transformasi dari Balitbang ke Brida. Nah, kalau sekarang berangkat ke Bridanya, detail isi dari fungsi Brida ini untuk melakukan inovasi. Apa saja yang sudah diinovasi? Iya, karena dua kata kunci dari Brida itu kan riset dan inovasi. Kalau kita melihat ya bahwa dulu kan semuanya berfokus pada Bapeda kan itu tugasnya untuk merencanakan. Nah, untuk merencanakan itu kan dibutuhkan data yang akurat. Kita merencanakan program atau kegiatan itu kalau kita tidak berbasis data itu sama saja bohong kan. Kita tidak tahu permasalahan di daerah itu seperti apa. Untuk bisa mengetahui permasalahan itu perlu kita melakukan riset. Jadi sebenarnya sebelum matang direncanakan itu harus ada dulu data yang kita sajikan ke pengambil kebijakan untuk menentukan arah kebijakan untuk perencanaan ke depan itu di tahun-tahun mendatang itu seperti apa berdasarkan identifikasi permasalahan yang kita temukan di lapangan. Kalau kemudian yang sudah berjalan ada visi misi, kemudian Brida masuknya itu sebelum visi misi itu, kolaborasinya di sini. RPJMD kan itu 5 tahun ya. 5 tahun ketika Bupati terpilih itu, jadi itu kita berangkat dari 2021. Jadi selama kurun 5 tahun itu pasti banyak saja perubahan yang terjadi, baik perubahan tentang regulasi atau kebijakan dari pemerintah pusat. Nah, kita Brida ini sebagai perpanjangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional itu kita bertugas untuk bagaimana menyusun peta jalan. Rencana induk dan peta jalan untuk perencanaan pembangunan. Itu fungsi utama dari Brida. Peta jalannya itu jadi sebenarnya sebelum RPJMD harus peta jalan dulu. Jadi kita ingin melihat berdasarkan penelitian atau riset yang kita lakukan itu seperti apa program dan kegiatan yang harus kita lakukan sehingga permasalahan yang kita temukan itu bisa menjadi solusi dan bahkan bisa menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif dan kreatif. Hari ini kan kalau berbicara daerah, kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara atau secara nasional, bahwa yang selain pembangunan itu yang tergantung kepada peningkatan PAD. Kalau berbicara PAD, Konawe Selatan tentunya ada inovasi tentunya dalam rangka peningkatan PAD itu dengan luasan 25 kecamatan ditambah lagi dengan 300 desa lebih. Adakah cara inovasi pendekatannya, penelitiannya khusus untuk itu? Kita setiap tahun kalau berdasarkan yang kita sepakati dari RPJMD selama 2 tahun belakangan ini kita melakukan riset di 14 tema. 14 tema itu menyangkut terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Kita ingin melihat potensi apa sih yang bisa digali. Salah satunya untuk peningkatan PAD tentu saja. Dan kita melakukan itu dengan tentu saja dengan standar operating prosedur yang kami lakukan, sehingga dari situ kita bisa melihat misalnya contoh peningkatan PAD di sektor peternakan. Ada sesuatu di situ yang perlu kita gali karena salah satu unggulan Kabupaten Konawe Selatan kan itu tadi di sektor kesehatan kita juga sudah punya lahan penggembalaan. Nah, kita melihat apa sih sebenarnya yang harus dikembangkan di situ berdasarkan dari riset itu, baru kita sajikan dalam bentuk policy brief ke pengambilan kebijakan sehingga dalam hal ini pimpinan daerah maupun PAPD bisa mengalokasikan prioritas penganggaran itu di sektor itu untuk meningkatkan PAD. Harapannya tentu saja setelah itu terjadi peningkatan PAD. Itu sudah dilakukan kan? Sementara dalam proses kalau peternakan. Selain peternakan sudah yang ada banyak 14 item itu ya. Enggak, maksudnya tema. 14 tema itu. Jadi maksudnya 14 tema itu kan tahun kemarin 14 judul penelitian ya. 14 judul penelitian. Tahun ini juga kita ada 14 judul penelitian. Tentu saja kita menggali atau
mengidentifikasi tema apa saja itu dengan melakukan kunjungan lapangan, melihat secara langsung seperti apa yang kita butuhkan, dan juga tentu saja dari dinas-dinas terkait OPD yang mengajukan usulan bahwa kami butuhkan penelitian ini untuk bisa menguatkan agar program kegiatan tersebut itu bisa dianggarkan, bisa diprioritaskan dalam APBD. 2023 masuk 2024 ini sudah berapa banyak inovasi yang sudah dilahirkan oleh? Inovasi sendiri itu kita tidak terlepas dari pengukuran ya, pengukuran indeks inovasi daerah yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kementerian Dalam Negeri, Kebijakan Dalam Negeri itu di Kemendagri. Jadi Kemendagri. Dari Balitbang berdiri 2017 kalau saya tidak salah, karena saya masuk jadi kepala Litbang 2022 dan kemudian menjadi Berida 2023. Dari 2017 itu penelitian-penelitian yang dilaksanakan itu berjudul 14 tematik itu yang berbeda karena kita sekarang lebih fokus juga ke inovasi. Di tahun kemarin itu kami sudah melaksanakan lomba inovasi daerah tahun pertama, dan ya kalau kami sih patut berbangga diri. Inovasi daerah itu yang melibatkan OPD atau? Ya, OPD dan masyarakat umum. OPD dan masyarakat umum. OPD masyarakat umum. Itu sebagai cikal bakal untuk kami laporkan juga di portal pengukuran indeks inovasi daerah. Yang dilombakan apa saja itu? Kebanyakan dari OPD itu terkait dengan aplikasi. Pelayanan untuk pelayanan. Misalnya kalau tahun kemarin itu ada perpustakaan terapung, itu dari Dinas Perpustakaan yang memenangkan lomba. Kalau yang tahun ini kita ada 3 yang memenangkan itu. Belum bisa saya kasih bocorannya sih siapa yang menang, tapi kita sudah ada gambaran. Salah satunya itu pelayanan yang mendekatkan pelayanan kependudukan ke masyarakat desa. Jadi orang di Ranome itu tidak perlu lagi ke kantor sini untuk mengurus misalnya kartu keluarga atau akte kelahiran dan lain sebagainya. Jadi mereka tinggal pergi ke kelurahan atau ke kantor desa untuk melakukan registrasi itu. Itu salah satu yang dilombakan dari Dinas Dukcapil. Tapi itu kan harus didukung dengan sarana prasarana, ya taruhlah seperti jaringan internet yang cukup. Banyak sekali yang spot yang blank di wilayah Konawe Selatan. Nah itu masuk juga nggak dalam kategori, ini harus mencarikan solusi inovasinya seperti apa? Tentu saja. Kalau terkait dengan kita bicara lomba inovasi, kita juga melihat dukungan APBD sejauh mana. Sejauh mana ya pemerintah dalam hal ini sudah memberikan support dalam hal pengadaan infrastrukturnya ya, seperti misalnya laptopnya, kemudian jaringannya, harus ada wifi di kantor tersebut, itu sudah supporting dari apa yang sudah dianggarkan dalam APBD. Oke Ibu, di Konawe Selatan kita sudah jelas Kak, pertanian, perkebunan, kelautan, potensi-potensi itu yang kemudian bisa menjadi penopang PAD. Nah tentu itu sudah dilakukan dari Berida untuk melakukan penelitian dan inovasi. Saya ingin tahu detailnya bahwa keinginan daerah melalui Berida ini sampai tahun 2024 atau habis di masa jabatannya Bupati ini sampai di mana apa gitu? Ya itu tadi, tidak hanya dengan riset. Jadi yang diinginkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini bagaimana perencanaan pembangunan itu berdasarkan dengan evidence. Bukti. Jadi kan dengan penelitian itu kita bicara program dan kegiatan itu ada fakta, faktual. Nah, bagaimana untuk mendapatkan data itu tentu saja kita harus melakukan riset. Jadi semua perencanaan pembangunan itu ambilnya dasarnya dari data yang kita sudah teliti. Itu jadi peran Berida di situ selain inovasi ya kalau kita bicara riset itu. Kalau sekarang kita berbicara desa maju konsel hebat ya. Tagline itu yang kemudian hari ini di warga kita mempertanyakan yang dikatakan desa maju itu mana? Konsel hebat itu yang hebatnya di mana kan seperti itu. Inovasi yang itu yang saya maksud, detailnya seperti apa yang harus kita tunjukkan kepada publik? Ya itu tadi salah satunya mendekatkan pelayanan ya. Akses masyarakat supaya dekat ke pelayanan publik. Kalau pelayanan publik kan tidak hanya kependudukan yang saya bicarakan tadi, perizinan juga, di sektor kesehatan juga. Tetapi kalau bisa saya gambarkan fokus utama dari pemerintah daerah saat ini adalah bagaimana pelayanan dekat itu, pelayanan akses masyarakat ke pelayanan publik itu bisa didekatkan dengan cara optimalisasi digitalisasi desa dengan memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik. Maksudnya desa digital seperti itu? Iya, desa digital. Ada yang sudah inovasi yang salah satu bisa kita laporkan itu programnya dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, itu judul inovasinya Simpati. Bagaimana mendekatkan pelayanan di mana itu desa mana? Di seluruh desa. Di seluruh desa. Di seluruh desa. Tapi yang baru nampak kayak yang diperlombakan kemarin di desa Asembu itu. Di Asembu dan juga yang menang desa waktu tahun kemarin di Tambusupa itu. Tambusupa. Itu digitalisasi administrasi persuratannya juga sudah. Tapi kan belum semua desa bisa melakukan Memang itu. Tidak semua, kita kan 336 desa. Tidak bisa dalam sekejap mata langsung
Karena kita keterkaitan anggaran juga dan masih banyak blank spot. Itulah salah satu menjadi tantangan pemerintah daerah bagaimana menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, vendor misalnya. Misalnya dengan kalau yang kemarin itu kita sudah melakukan penandatanganan dengan XL Axiata di Jakarta. Ya, bagaimana supaya yang blank spot itu bisa terjangkau dengan akses internet, sehingga untuk menjalankan sistem administrasi secara digital itu membutuhkan akses internet, tidak bisa tidak. Tapi XL sampai hari ini baru berapa titik dalam proses kan? Dalam proses ini ya. Karena lagi-lagi itu kan kita berbicara dengan ketersediaan anggaran. Dan kita juga di APBD tidak hanya itu saja kan yang prioritas, masih banyak juga. Apalagi kalau dari kita bicara prioritas nasional kan ada stunting, ada kemiskinan ekstrim. Nah itu gimana itu kalau stunting dengan kemiskinan ekstrim? Kan kalau di data wilayah Konsel itu, kalau saya tidak salah ingat itu Pak Bupati pernah menyampaikan tinggal 9 desa saja yang daerah desa yang kemiskinan ekstrim. Ya, jadi itu terkait dengan kebijakan yang dilaksanakan, yang dibuat oleh pemerintah melalui OPD teknis. Dalam hal ini ya dinas sosial, dinas kesehatan, kemudian kalau stunting kan koordinasinya dengan kependudukan dan KB ya. Kalau terkait dengan stunting, harapan kita cukup besar untuk bisa inisiasi dari pemerintah itu membuat program Bapak Asuh. Anak stunting. Itu recommended dari tidak dari BKKBN. Dari BKKBN. Ya, kependudukan dan KB. Karena memang kan pengampunya dia di dinas itu. Tapi kita supporting terkait dengan bagaimana memberikan database yang akurat. Misalnya begini, di desa mana yang betul-betul sangat ekstrim kemiskinannya, di situ kita prioritaskan untuk menggelontorkan anggaran supaya bisa menjadi solusi. Menurunkan angka kemiskinan ekstrim. Ada nggak hasil penelitian bahwa ini stunting lebih diakibatkan karena kemiskinan atau antara kemiskinan dengan stunting ini maksud saya? Itu masuk tema kami untuk tahun depan. Maksud tema tahun depan itu ya? Untuk tahun depan. Karena yang tahun ini kami laksanakan penelitiannya itu berdasarkan identifikasi dari tahun kemarin. Dari tahun kemarin ya. Kalau terkait dengan infrastruktur jalan, jembatan, itu masuk di tahun ini atau sudah selesai dia? Maksudnya apa itu? Untuk infrastruktur. Perencanaan infrastruktur, ya. Saya kira jelas ya, karena pemerintah juga sudah 2 kali melakukan pinjaman daerah kan. Pinjaman daerah yang pertama pinjaman daerah tahap pertama yang sindikasi bank, kemudian yang ini pemulihan ekonomi nasional. Tentu saja fokus pemerintah itu adalah meningkatkan infrastruktur itu. Itu juga untuk membuka keterbukaan akses masyarakat dari sisi perekonomian kan, supaya bagaimana hasil-hasil pertanian mereka bisa menjangkau distribusi pemasaran di luar dari geografis ya. Kembali ke peran itu, nah berkaitan dengan peran tentu berhubungan langsung dengan sumber daya manusia. Kalau dulu kan harus menggunakan tenaga dari kerjasama dengan pihak universitas. Hari ini bagaimana? Masih seperti itu dulu atau gimana? Untuk sementara masih seperti itu. Karena salah satu kendala dari kita di Konawe Selatan itu karena kita belum mempunyai tenaga fungsional peneliti. Ketika kita sudah punya fungsional peneliti, kita bisa melakukan sendiri penelitian itu. Sehingga harus kita bangun kerjasama dengan pihak akademik, dalam hal ini Universitas Haluoleo, tenaga-tenaga ahlinya yang melaksanakan riset. Selain Universitas Haluoleo kan ada universitas yang lain, ada IAIN, ada kemudian. Betul, cuman kan kita ada rambu-rambu. Kita tidak bisa melaksanakan kerjasama kalau tidak ada MOU. Oh, harus ada MOU ya. Harus ada MOU-nya. Yang selama ini baru ada MOU-nya itu baru Universitas Haluoleo. Kami juga memberikan peluang untuk lembaga perguruan tinggi lainnya untuk bisa bekerjasama dengan pemerintah Konawe Selatan. Ya, sisi pembangunan daerah yang sampai hari ini teman-teman di media itu melihat bahwa ada pendekatan keagamaan yang juga harus berbanding lurus dengan pembangunan daerah. Ya, dari sisi itu kemudian harus ada kerjasama dengan pihak-pihak dari ke sekolah-sekolah agama atau yang universitas agama. Nah, hari ini kenapa tidak dilakukan itu? Gitu? Baru dengan Universitas Haluoleo, sementara ada juga Muhammadiyah, ada juga Universitas Sulawesi Tenggara. Iya, betul sekali. Kita justru mengharapkan itu inisiasi itu datang dari lembaga perguruan tinggi itu sendiri gitu. Kami terbuka, pintu kami terbuka untuk lembaga apa saja. Tentu saja memang porsinya harus lebih banyak ke yang lembaga perguruan tinggi yang sudah jauh lebih dulu terbentuk, tapi tidak menutup kemungkinan untuk mereka. Malah kita punya perguruan tinggi kan di Konawe Selatan yang ST Sekolah Tinggi Ilmu Agama kan Setia, Rawa Aupa. Kami terbuka untuk itu. Tapi kan ada rambu-rambunya lagi. Itu harus diinisiasi untuk mengarah ke MOU. Karena kalau kita tidak ada MOU itu bisa jadi temuan pemeriksaan. Begitu. Karena kan yang kita gunakan ini adalah uang daerah kan APBD. Ibu, kalau targetnya pemerintah jelas, targetnya Ibu selama di BRIN ini apa? Target saya itu bagaimana menciptakan SDM
SDM yang berkualitas, SDM riset ya. Saya menginginkan itu karena kan begini ya. Berarti ada penambahan ini kan? Iya, kita jumlah. menginginkan ada penambahan jumlah karena dengan tupoksi Brida yang beda sekali dengan Balitbang. Dulu kita cuma urus riset, sekarang kita urus inovasi. Butuh tambahan berapa banyak? Paling tidak kami butuh tenaga periset itu 2 atau 3. 2 atau 3 ya. Dan ada juga tenaga perekayasa, fungsional. Cuman kan hari gini ya, minta maaf saya harus katakan, Iya. ASN kita masih lebih cenderung ke struktural dibandingkan ke fungsional. Jadi saya selalu memotivasi teman-teman yang punya kompetensi untuk itu, apalagi yang dokter-dokter, ya, untuk bisa memilih jalur fungsional. Jalur fungsional itu jadi tenaga jafung peneliti, ya. sehingga mereka bisa menjadi ujung tombak penelitian karena kan yang paling tahu kondisi daerah kan kita, bukan orang luar. Dan juga ada bedanya kan dengan dari lembaga perguruan tinggi. Kalau mereka pure akademik, pure science kan kita ada aplikatifnya sehingga harusnya bisa balance itu semi semi akademik, jadi bisa aplikatif dan berdasarkan science juga. Itu targetnya untuk SDM 1. Ya, yang lain. SDM. Saya menginginkan itu Kabupaten Konawe Selatan itu lebih inovatif dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena kalau kita bicara inovatif itu arahnya ke peningkatan value kan, dan dampak ekonominya lebih tinggi ke masyarakat. Tentu saja itu bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang sekarang dari sisi inovasi. Jadi target kami itu harus bisa inovatif. Tentu saja untuk bisa inovatif itu, apalagi dengan fokus Pak Bupati terkait dengan SPBE, sistem pengelolaan berbasis elektronik, itu bisa membantu kita untuk mewujudkan itu. Makanya kenapa kemarin itu gencar-gencaran pergi studi biru ke Banyuwangi kemudian ke Sumedang, itu salah satu wujud dari keinginan besar pemerintahan untuk bisa menuju kabupaten yang inovatif. Ada lagi yang lain targetnya selainnya itu? 2 hal itu saja yang penting. Meningkatkan kualitas penelitian dan juga bagaimana menempatkan fungsi dan peran Brida itu lebih nyata, lebih nyata dalam perencanaan pembangunan. Menurut Ibu sudah nyata nggak yang dirasakan hari ini? Belum optimal. Belum optimal. Kenapa belum optimal? Ya karena Brida masih dilihat seperti Balitbang. Masih dilihat seperti Balitbang bahwa itu kan tugasnya hanya penelitian saja. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Dalam setiap aspek kehidupan di Konawe Selatan itu mestinya Brida ada di situ. Brida harus ada di situ. Kenapa? Karena kita bicara evidence kan. Kita bicara statistik, data-data kuantitatif. Bagaimana kita merencanakan kalau kita tidak tahu apa yang terjadi di tingkat desa misalnya, di tingkat kecamatan misalnya. Jadi istilahnya sebelum APBD, sebelum KUAPPAS, sebelum RKPD, sebelum RPJMD harus data riset dulu. Makanya penting untuk kita buat itu susun peta jalan, rencana induk dan peta jalan inovasi daerah. Kontribusi apa yang ingin ditunjukkan kepada daerah tadi sudah diungkapkan. Sekarang detailnya seperti apa sebenarnya yang sudah dilakukan itu, yang nyata itu gitu Pak? Brida atau Balitbang? Bridanya ya? Brida mungkin belum ya, tapi mungkin kalau tidak, Brida itu baru tahun ini. Sebagai informasi, kabupaten pertama yang terbentuk jadi Brida itu Konawe Selatan. Baru Konawe Selatan. Sampai sekarang itu belum ada lagi kabupaten lain yang menyusul. Padahal itu kan amanat dari Perpres. Dari Perpres kalau nggak salah Perpres 78 ya tentang BRIN. Tentang BRIN itu. 78 2021. Oke. Karya nyata yang ingin ditunjukkan di situ tuh kemudian targetnya. Nah, sekarang kalau kemudian berbicara target sudah oke, yang menjadi harapannya Ibu juga sudah oke. Kalau kira-kira Ibu targetnya sampai berapa tahun bisa selesai? Apa itu? Yang mana dulu? Karena keinginannya Ibu untuk menuntaskan pekerjaan Ibu di sini. Sesuai dengan tahun depan. Tahun depan harus tuntas. Ya, kenapa harus tahun depan? 2024. Karena begini, banyak hal yang tidak semudah itu kan. Karena mengadvokasi teman-teman OPD untuk bisa berpikir kreatif, inovatif, inventif itu tidak mudah. Karena dari sekian banyak OPD itu yang mendekati itu berapa OPD? Ada sebenarnya semuanya mereka, cuman mereka belum sadar saja. Yang lebih dari yang lebih bagus begitu maksud saya. Ada perankingan tentunya. Tentu saja ada. Terkait dengan ini juga kan ada OPD juga kan yang mesti kita dekati terus supaya mereka bisa lebih terbuka untuk memberikan kita informasi. Mungkin karena mereka punya pekerjaan juga yang banyak sehingga belum terlalu menganggap bahwa kita melaporkan inovasi itu penting. Karena ketika kabupaten sudah menjadi salah satu masuk dalam zona yang kabupaten inovatif, kita akan mendapatkan insentif daerah. Baik Bu, hari ini saya ingin bertanya tentang peningkatan PAD melalui pasar.
Pasar. Jadi pasar. Saya lewat di desa antara Alengge dengan Ataku, Alengge Alangga, ada pasar di situ mati, tidak berfungsi. Hari ini hari pasarnya, tapi ternyata hanya 2 orang yang berpasar, 1 jam tidak ada pengunjungnya, penuh dengan fasilitasnya juga rusak. Pasar itu, kemudian pasar beberapa titik di wilayah Tinaga mati, habiskan PAD, habiskan APBD, dana dari pemerintah yang digelontorkan di situ tapi tidak jelas fungsinya. Masuk ke pasar yang lain yang hari ini berfungsi tapi juga storannya mau-maunya. Di mana penelitiannya seperti itu? Jadi salah satu yang menjadi penyebab itu terjadi karena tidak adanya studi kelayakan. Mestinya sebelum menetapkan bahwa itu pasar, kita bikin studi kelayakannya dulu dari berbagai aspek kan. Akses jalan ke sana, kemudian dampak ekonominya seperti apa, kemudian jumlah penduduknya juga, transportasinya juga, akses jalan masuknya ke sana itu kan perlu penelitian. Nah kami, saya bicara ini di masa saya ya, 2022, 2023. Ketika saya masuk di 2022 itu, tema penelitian sudah jadi, tidak bisa saya rubah lagi. Jadi saya harus menerima tema penelitian yang sudah direncanakan di tahun sebelumnya. Ya sudah. Nah ini yang sementara jadi masalah ini gimana solusinya kan gitu? Kalau saya solusinya ya pemerintah harus bisa merevitalisasi. Revitalisasi. Ya, revitalisasi itu. Jadi ya dari segala aspek kan harus dilihat. Ya dari bagaimana caranya untuk bisa menghidupkan kembali itu. Munculkanlah situ titik-titik yang bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, apa warung-warung kecil, atau mungkin juga memberikan kemudahan perizinan dan memperkuat UMKM. UMKM itu bagaimana mereka bisa menghidupkan kembali pasar itu. Itu yang jadi solusinya ya? Ya, Oke, itu salah satunya. Mudah-mudahan ada yang lainnya. Itu bagian dari pasar. Nah, ini ada program-program yang kecil masuk ke desa-desa. Saya tidak mengerti juga itu dari mana melekatnya. Misalnya taruhlah ke misalnya lampu jalan lah, tapi kemudian mati dan tidak berfungsi. Ada lagi pengadaan bibit, tapi juga hanya bibitnya tidak ditanam. Ini kan program sudah masuk ini. Kenapa tidak pendekatan penelitian terlebih dahulu bahwa yang sebenarnya harus dilakukan adalah langkah ini dan bukan bibit ini atau bukan program itu gitu. Ya, itu tadi. Sudah ada koordinasi kah? Atau kan memang tidak ada koordinasi mereka ke kita gitu? Bukan masalah koordinasi, lebih ke database yang tidak tersedia untuk itu. Oh, database. Ya, itu. kalau saya sih solusi saya itu harus dievaluasi. Inspektorat harus bisa untuk turun melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap program-program yang tidak jalan. Kemudian memberikan rekomendasi kepada bupati dan tim anggaran pemerintah daerah untuk meninjau kembali masih perlukah program seperti itu di masa yang akan datang, dan juga dengan bibit-bibit. Dan kita juga tidak terlepas dari karakteristik orang kita kan, yang kalau misalnya bibit dia beranggapan bahwa wah itu kan bantuan pemerintah, jadi kalau tidak jalan tidak apa-apa lah, bukan duit saya. Itu masih ada di stigma di masyarakat seperti itu, dan itu yang memang harus kita rubah. Menjadi tantangan. Iya, menjadi tantangan pemerintah daerah bagaimana merubah mindset masyarakat, apalagi utamanya pelaku usaha ya. Dalam hal ini usaha mikro, kecil dan menengah. Itu harus perannya Dinas Koperasi dan UMKM. Itu bagaimana mengoptimalisasi atau memotivasi pelaku-pelaku usaha untuk bisa lebih produktif dan tidak mengandalkan bantuan dari pemerintah saja. Makanya kan kita selalu bicara kreatif, inovatif. Kalau kreatif kan istilahnya kita terbatas dana ini, tetapi karena semangat kita besar, kita dengan segala upaya bagaimana supaya itu bisa jadi dengan cara apapun. Oke, Bu, terima kasih banyak. Kita sudah ngobrol singkat tentang Pelida Badan Riset Daerah dan Inovasi. Tentunya sudah jelas seperti itu yang menjadi inovasinya. Harapannya kita ada banyak informasi juga yang bisa didapatkan melalui Badan Riset Daerah dan Inovasi. Dan inovasi ini menjadi solusi untuk masyarakat tentunya. Dan sahabat Pena, tentunya kita sangat berharap bahwa melalui kolom komentar dan diskusi langsung di tempat ini, di mana saja, di warung kopi, tentang peran-peran kita untuk membangun, untuk membangkitkan ekonomi kita. Terima kasih banyak Ibu sudah bersama Pena Sutra. Terima kasih atas kunjungannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.